Prancis semuanya ya? Udah bisa bahasa Prancis? Ada yang udah bisa bahasa Prancis belum? Nggak akan saya tes ke depan, cuma mau tahu aja. Ada? Malu-malu. Ada di sebelah sana satu. Mau maju nggak mas? Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di Menara Astra siang hari ini. Perkenalkan kembali, saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar tentang Kampus France, tadi banyak yang mampir ke booth Kampus France bertanya, perwakilan kampus mana nih? Atau misalnya jurusannya ada apa saja, begitu ya. Kita kenalan dulu. Kampus France, sebentar, ini kemana arahnya? Saya cek dulu. Mungkin boleh dibantu teman panitia. Sorry. Ya, kita kenalan dulu sama-sama siapa itu Kampus France Indonesia terutama. Jadi Kampus France adalah bagian dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang merupakan layanan resmi dari pemerintah Prancis, gratis, tidak berbayar untuk siapapun yang ingin melanjutkan studinya di Prancis. Begitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian memiliki ketertarikan untuk melanjutkan studi di Prancis, maka silahkan jangan ragu untuk menghubungi tim Kampus France Indonesia. Boleh di next slide. Next please. Di next slide. Kami ada di 5 kota berbeda di Indonesia. Kami ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan juga Yogyakarta. Boleh disebut belum? Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Wow, dibuka semua aja sorry. Nah, jadi Kampus France ini yang memberikan layanan tidak berbayar dari pemerintah Prancis untuk siapapun yang ingin studi di Prancis, dari mulai pemberian informasi dasar, kemudian diskusi pemilihan kampus dan jurusan, lalu juga ada prosedur pendaftaran dan persiapan pendaftaran itu sendiri. Setelah ada penerimaan, nanti visa pelajar juga akan didampingi oleh tim Kampus France Indonesia. Berikutnya. Iya, boleh berikutnya lagi. Kenapa sih harus memilih Prancis? Kita akan sama-sama lihat. Yang pertama, boleh di next. Karena adanya penelitian dan pendidikan yang berkualitas di seluruh Prancis, dibuktikan dengan banyaknya peneliti-peneliti Prancis yang mendapatkan penghargaan internasional. 2023 Prancis menerima 2 penghargaan Nobel di bidang fisika, dan bisa jadi ketika teman-teman berkuliah di Prancis, pengajarnya adalah mereka yang mendapatkan penghargaan internasional. Karena banyak dari peneliti Prancis yang merupakan bagian dari tim penelitian dan mengajar di universitas. Berikutnya. Boleh dibuka semua aja. Kita akan lihat sama-sama jenjang pendidikan tinggi Prancis seperti apa jika teman-teman ingin melanjutkan studi di Prancis. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA di Indonesia dan berencana melanjutkan studi S1 di Prancis, bisa dilihat kami mengenal sistem yang bernama licence. Licence itu S1-nya Prancis atau juga BUT. Licence dan BUT sama-sama S1 di Prancis, bedanya licence itu lebih banyak teori, sedangkan BUT itu lebih banyak praktek. Durasi S1 di Prancis hanya 3 tahun, tidak ada foundation class dan tidak ada skripsi. Kemudian untuk mereka yang sudah menyelesaikan S1 di Prancis bisa lanjut ke master S2, durasinya selama 2 tahun, atau sudah S2 mau ke S3 juga bisa. Yang perlu diperhatikan adalah periode pendaftaran untuk universitas-universitas negeri di Prancis terintegrasi ke dalam sebuah pendaftaran online melalui kami di Kampus France Indonesia, melalui platform yang namanya Études en France, dan yang harus diperhatikan terutama untuk licence BUT dan juga master. Karena licence BUT sedang kami buka 1 Oktober hingga 30 November 2024, sedangkan untuk master akan kami buka di 1 Desember hingga 31 Januari 2025 untuk perkuliahan yang akan dimulai
di bulan September tahun depan. Gitu ya. Jadi kalau targetnya kuliah tahun depan, diperhatikan pendaftarannya akan dilakukan tahun ini. Berikutnya, memilih Prancis juga artinya memilih kualitas pendidikan dan juga kita bisa bilang kualitas pendidikan yang terjangkau. Kenapa? Karena dari segi kualitas pendidikannya itu sendiri, universitas-universitas baik itu negeri maupun swasta di Prancis mendapatkan atau menduduki sistem ranking internasional di posisi-posisi yang tinggi atau yang atas. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu juga teman-teman, ketika berkuliah di Prancis, kami tidak memiliki sistem ranking nasional. Jadi kalau ditanya mau kuliah ekonomi bagusnya di universitas mana, itu biasanya kami akan sulit jawab. Karena apa? Karena dari segi kualitas pendidikan tinggi di Prancis itu sudah dijamin sama dan merata di seluruh negeri, di seluruh Prancis oleh pemerintah Prancis. Jadi sebetulnya tinggal pilih mau di kota mana, sama spesialisasi studinya apa. Karena kalau dari kualitas tidak perlu dikhawatirkan, karena itu tadi sudah dijamin sama dan merata. Berikutnya, selain itu, boleh dibuka semua. Ini adalah alasan-alasan lain kenapa sebelumnya kenapa harus memilih Prancis. Karena ada baik itu dari segi penelitian, kemudian juga kolaborasi dengan partner-partner di luar Prancis juga sangat kuat, dan tentunya punya peluang untuk bisa kerja magang, internship ya, dari kampus-kampus di Prancis ke perusahaan-perusahaan yang ada di Prancis, di Eropa ataupun di luar negeri secara umum. Berikutnya, terkait dengan biaya studi di universitas negeri di Prancis, Bapak dan Ibu bisa lihat teman-teman juga bahwa untuk berkuliah di universitas negeri Prancis, setiap mahasiswa internasional itu sudah mendapatkan subsidi biaya pendidikan otomatis sebanyak 70%. Artinya kita hanya perlu membayar 30% sisanya saja. Yang harus dibayarkan bisa dilihat seperti yang tercantum di layar. Untuk S1 sekitar 50 juta rupiah per tahun, sedangkan untuk S2 itu sekitar 67 juta rupiah per tahun. Untuk S3 subsidinya lebih banyak, jadi hanya perlu bayar sekitar 7 juta rupiah saja per tahunnya. Memang lebih murah, lebih terjangkau untuk studi S3. Tapi nggak bisa langsung S3 aja gitu ya, biar murah nawar, cari yang paling murah. Itu untuk yang negeri. Kalau yang swasta mungkin biayanya lebih tinggi karena tidak ada subsidi dari pemerintah Prancis. Yang saat ini hadir di pameran European Higher Education Fair itu mix antara kampus negeri dan swasta. Jadi nanti Bapak dan Ibu teman-teman juga bisa langsung bertanya berapa biaya studi yang diaplikasikan oleh masing-masing institusi. Berikutnya. Oke, tentu saja pertanyaan yang paling menarik dan sering ditanyakan adalah mengenai beasiswa. Ada atau tidaknya beasiswa dari pemerintah Prancis ataupun dari sumber-sumber lain? Tentunya ada. Dari pemerintah Prancis kami mengenal beasiswa yang namanya France Excellence. Dan France Excellence ini ada beberapa tipe. Bapak dan Ibu juga teman-teman akan mengenal yang namanya France Excellence S1, S2, tematik, Kartini Science, dan jenis lainnya. Lalu ada juga beasiswa France Excellence EFA. Yang membedakan, France Excellence saja itu dikelola oleh Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia saja. Jadi seleksinya nanti bersaing sesama mahasiswa Indonesia. Tapi ketika kita masuk ke France Excellence EFA atau beasiswa EFA, itu adalah beasiswa internasional, dibuka untuk seluruh warga negara yang ada di dunia. Kabar baiknya, France Excellence EFA saat ini sedang dibuka. Jadi Bapak dan Ibu jika tertarik, teman-teman juga jika tertarik mendaftarkan diri di France Excellence EFA, yang harus dilakukan saat ini adalah segera menemukan kampus yang diinginkan. Tanyakan mereka offer beasiswa France Excellence EFA atau tidak. Karena EFA ini tidak kita yang mendaftarkan diri di universitas, di beasiswa, melainkan harus atas dasar nominasi dari kampus tujuan ke beasiswa EFA. Mungkin nanti boleh sambil keliling ke booth-boothnya Prancis, tanyakan mereka menawarkan atau membuka beasiswa EFA atau tidak. Lalu ada beasiswa lain dari Uni Eropa, tentu saja teman-teman familiar dengan Erasmus. Lalu dari pemerintah Indonesia
sangat bisa memanfaatkan beasiswa LPDP. Kami berbangga karena LPDP untuk Prancis tidak hanya satu jalur LPDP reguler, tapi kami juga memiliki jalur khusus LPDP prioritas kampus France. Jadi khusus untuk Prancis sudah ada daftar negara, daftar institusi dan juga daftar jurusan. Dan kabar baiknya semua program dalam LPDP prioritas itu berbahasa Inggris, gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk mencari beasiswa fully funded boleh menggunakan LPDP, atau yang sedang S1 di Indonesia mau cari program exchange boleh daftar program ISMA, nanti negaranya pilih negara Prancis. Atau kami juga ada beasiswa Kominfo dan beasiswa Indonesia Maju. Untuk beasiswa France Excellence tadi saya belum sempat menginformasikan, beasiswa ini akan mengcover biaya hidup, tiket pesawat dan juga biaya visa. Yang tidak di-cover adalah biaya studi. Karena tadi asumsinya biaya studi sudah mendapatkan subsidi biaya pendidikan dari pemerintah Prancis sebanyak 70%. Kabar baiknya lagi, jika Bapak dan Ibu putra-putrinya nanti diterima di salah satu universitas negerinya Prancis, saat sudah diterima kita bisa mengajukan permohonan subsidi tambahan ke universitas. Yang kalau dikabulkan oleh universitas, kita tidak perlu lagi bayar 50-65 juta rupiah, melainkan hanya perlu bayar sekitar 180-270 euro per tahun. Dalam rupiah mungkin itu kisarannya di 5-6 juta rupiah per tahun. Begitu ya. Berikutnya. Ini untuk informasi beasiswa lebih lanjut, boleh di-scan, nanti boleh dipelajari lebih lanjut. Syaratnya apa saja, dokumen yang harus dilampirkannya, dan juga kapan pendaftarannya. Untuk France Excellence yang dikelola oleh Kedutaan Prancis, terutama harus sudah ada surat penerimaan dari salah satu kampus yang ada di Prancis. Berikutnya. Untuk program-program berbahasa Inggris, juga tersedia di Prancis, jadi Bapak dan Ibu teman-teman tidak perlu khawatir jika programnya berbahasa Inggris, maka silakan siapkan IELTS atau TOEFL. Tapi jika programnya nanti memang berbahasa Prancis, maka memang harus dipersiapkan kemampuan bahasa Prancisnya. Jika programnya full berbahasa Inggris, tidak ada kewajiban untuk kemampuan bahasa Prancis, tapi memang kami tetap sarankan bisa berbahasa Prancis level dasar untuk berkomunikasi sehari-hari. Berikutnya. Oke, dibuka semua aja Mas, sorry. Iya, ini adalah kurang lebih tutorial begitu ya, atau tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menemukan program-program yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Cara termudah mungkin bisa menggunakan yang paling atas, nanti akan terhubung ke dalam katalog online yang Kampus France Indonesia dan Kampus France secara menyeluruh, Kampus France di seluruh dunia untuk informasi tentang program berbahasa Inggris. Berikutnya lagi. Baik, untuk hidup di Prancis, nah biasanya suka ada pertanyaan nih, kira-kira berapa, terutama dari orang tua ya, berapa kira-kira biaya hidup kalau di Prancis? Untuk hidup di Prancis biasanya nanti akan tergantung pada kota dan juga gaya hidup masing-masing siswa. Untuk biaya hidup, jika itu di kota Paris, rata-rata yang harus dikeluarkan sekitar 900 sampai 1.100 euro per bulan. Sedangkan untuk di luar kota Paris itu sekitar 700 sampai 900 euro per bulan. Dan itu sudah semuanya, termasuk transportasi, termasuk juga apartemen dan juga konsumsi. Di Prancis sendiri ada banyak komunitas mahasiswa asing, jadi tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa memperluas network, tidak hanya berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia saja ataupun mahasiswa Prancis saja, tapi juga dengan mahasiswa di seluruh dunia. Tidak akan sendiri juga sebagai orang Indonesia, karena ada Perhimpunan Pelajar Indonesia, baik itu level nasional di seluruh Prancis ataupun level wilayah di beberapa kota yang ada di Prancis. Boleh kerja part-time juga, jadi kalau misalnya mau nambah-nambah uang jajan, menambah uang saku, boleh kerja part-time hingga maksimal 20 jam per minggu. Per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro. Sebagai mahasiswa asing, juga Bapak dan Ibu teman-teman memiliki layanan khusus untuk mahasiswa asing di setiap universitas.
sehingga jika nanti ada kesulitan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari sebagai mahasiswa asing, bisa menghubungi layanan tersebut dari universitas-universitas yang ada di Prancis. Berikutnya. Oke. Selain itu, tentu saja ketika tinggal di Prancis ada banyak benefit atau manfaat yang bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan untuk teman-teman mahasiswa internasional. Satu prinsip yang harus diingat bahwa ketika kita tinggal di Prancis sebagai mahasiswa internasional, kita mendapatkan hak yang sama yang diperoleh oleh mahasiswa Prancis. Jadi tidak ada perbedaan hak antara mahasiswa asing dengan mahasiswa Prancis. Contohnya yang pertama yang bisa dimanfaatkan adalah CAF. CAF itu adalah subsidi biaya tempat tinggal. Ketika teman-teman sewa apartemen atau sewa kamar asrama di Prancis, bisa mengajukan CAF supaya dibantu secara biaya oleh pemerintah Prancis, potongannya sampai 40%. Kemudian asuransi kesehatan dasar di Prancis juga gratis. Teman-teman bisa memanfaatkan layanan kesehatan, terdaftar di sistem asuransi milik pemerintah tapi tidak perlu bayar. Lalu ada diskon-diskon menarik tentu saja untuk mahasiswa. Mahasiswa Indonesia senang bilang kalau punya kartu pelajar, kartu mahasiswa di Prancis itu artinya punya kartu sakti, karena bisa pergi kemanapun dan dapat diskon dimanapun. Berikutnya lagi. Setelah lulus, tentu saja Bapak dan Ibu, teman-teman akan menyandang gelar sebagai alumni Prancis di Indonesia ataupun alumni Prancis di dunia, karena kami memiliki network yang bernama France Alumni, termasuk France Alumni Indonesia. Apa manfaatnya? Tentu saja untuk berjejaring sesama alumni Prancis, tidak hanya Indonesia tapi juga di seluruh dunia, juga untuk mendapatkan berbagai informasi seputar lowongan pekerjaan dari banyak perusahaan Prancis di seluruh dunia, termasuk 200 lebih perusahaan Prancis di Indonesia. Berikutnya lagi. Ini beberapa contoh alumni kami. Tentu saja kami dengan bangga menyebut Bapak Yusuf sebagai alumni dari Prancis, dari INSEAD, salah satu bisnis school terbaik di dunia. Lalu juga ada figur-figur lain, mungkin tidak terlihat di layar, ada seperti Chef Renata dari Cordon Bleu, kemudian juga Ibu Poppy Darsono, lalu ada banyak alumni-alumni lainnya. Berikutnya. Oke. Gimana sih langkahnya? Apa saja yang harus dilakukan untuk teman-teman, Bapak dan Ibu yang tertarik untuk melanjutkan studinya di Prancis? Kita akan lihat sama-sama. Boleh dibuka semua aja. Yang pertama tentu saja mempersiapkan kemampuan bahasanya. Tadi jika programnya berbahasa Prancis, siapkan kemampuan bahasa Prancisnya dengan DELF B2. Kalau programnya berbahasa Inggris, maka siapkan IELTS. Biasanya IELTS sekarang rata-rata diminta 6,5 sampai 7. Setelah atau sambil mempersiapkan kemampuan bahasa, sambil mengeksplor tertariknya di bidang apa dan kira-kira sudah ada jurusan yang diminati atau belum, lalu kampusnya di mana. Nanti setelah itu baru bisa atau sambil mencari kampus juga bisa sambil berkonsultasi dengan kami di Kampus France Indonesia. Setelah itu, setelah semuanya siap, profil kita siap, bahasanya siap, sudah tahu kampusnya, maka kita masuk ke pendaftaran universitas di Prancis, baik itu melalui kampus France ataupun juga melalui kampusnya langsung, tergantung pada kebijakan mana yang digunakan oleh kampus tersebut. Setelah diterima, visa pelajar juga nanti akan kembali lagi bersama Kampus France Indonesia. Jadi nanti Kampus France ini sistemnya one stop gitu ya. Jadi teman-teman semuanya akan didampingi, layanannya gratis, tidak berbayar bersama tim Kampus France Indonesia. Berikutnya. Nah, untuk yang bertanya-tanya nih, belum bahasa Prancisnya belum bisa, kira-kira harus belajar di mana? Ini ada informasi untuk tempat belajar bahasa Prancis dari Institut Français Indonesia di berbagai kota. Di Jakarta sendiri kita ada di 3 lokasi, ada di Tamrin, Wijaya dan juga Serpong. Dan lembaga ini resmi dari pemerintah Prancis di bawah Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Kelasnya masih ada online, mau offline juga sudah bisa. Nanti boleh didiskusikan dengan kontak yang tertera. Berikutnya. Atau bisa juga di Alliance Française, tapi sayangnya tidak ada di Jakarta, hanya ada di Medan, Semarang, Bali, dan juga Makassar. Berikutnya lagi. Nah, ini untuk kontak kami di Kampus France seluruh Indonesia.
Bapak dan Ibu yang tinggal di Jabodetabek dan juga Kalimantan, silakan menghubungi kami di kampus Frans Jakarta. Jawa Barat kecuali Bodebek bisa menghubungi kampus Frans Bandung. Lalu Surabaya untuk Jawa Timur dan Indonesia bagian timur, Medan untuk Sumatera, Yogyakarta untuk DIY dan juga Jawa Tengah. Silakan menghubungi kami untuk berbagai informasi atau konsultasi lebih lanjut terkait studi di Prancis. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat email, boleh diskusi langsung secara tatap muka, online ataupun offline. Tapi kami harap untuk diskusi tatap muka bisa membuat janji temu terlebih dahulu melalui email. Khawatirnya kami sedang tidak berada di kantor seperti hari ini. Boleh juga follow kami di Instagram, LinkedIn, dan juga Facebook Group. Barangkali masih ada yang pakai Facebook. Untuk informasi-informasi terkini seputar studi dan beasiswa di Prancis. Berikutnya. Oke, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kami masih akan standby di booth kami di Kampus Frans. Besok juga masih akan hadir. Jadi silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut di luar hari ini bisa kita diskusikan di booth Kampus Frans Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.